status. Kak Meng, kamu tidak apa-apa? Oh, aku tidak apa-apa. Baca dulu ya. Aku akan cari tahu soal ini. Cie, untung kamu ada di sini. Kamu sangat perhatian. Bantu urusan Pak Sun. Itu tugas Jie. Tapi Pak Sun, kamu kasih aku tas Hermes dan Porsche 91. Kak Meng marah padaku. Tadi dia cat maki aku. Apa? Tunggu saja, ya. Aku akan hajar dia biar minta maaf. Mengapa tidak jawab telepon? Meng Chuyun, apa hakmu maki Jie? Dia bantu jualan di kantor. Aku bos di sini. Beli barang buat dia. Kenapa? Apa? Mengapa kamu maki dia? Kapan aku kirim pesan buat maki dia? Aku ingatin kamu. Aku bos di sini. Meski kamu tunangan aku, jangan sampai gara-gara cemburu bikin kamu ganggu stafku. Aku tidak pernah maki dia. Dia yang provokasi aku. Masih berani bantah? Daripada sibuk ganggu dia, mending kamu pikir rencana produk musim depan. Main ponsel saat kerja, apa ini sikap kerja? Sebagai atasan, apa ini contoh buat staff? Sudah selarut ini. Sudah makan sekali hari ini. Apa aku bahkan tidak boleh lihat ponsel saat jam makan? Meng Chuyun, apakah kau masih anggap aku bosmu? Berani banget kamu bentak aku. Di rumah, mau bentak sesuka hati. Tapi ini kantor, bukan tempat buat kacau. Jangan pura-pura tuli. Besok acara rilis produk baru. Ini penting buat investasi kantor. Jangan sampai kamu bikin kacau. Kalau tidak, meski kamu tunangan aku tetap bakal pecat kamu. Buat acara rilis musim depan, aku lembur sebulan penuh. Minggu ini aku sangat sibuk, cuma makan sekali sehari. Terus, kamu bagaimana? Kamu tahu jelas besok acara rilis produk. Hari ini kamu malah jalan dengan wanita lain. Makan, belanja. Kamu beli dia mobil Porsche sama tas Hermes baru. Aku mau tanya kamu, apa kamu benar-benar tahu acara rilis besok sepenting apa? Kamu desain baju buat kantor itu tugas kamu. Aku kasih hadiah buat kantor itu urusan aku. Meng Chuyun, apa kamu tidak sadar kalau kamu payah sekali? Marah karena ulang tahun ke-8? Aku tak menemani, tidak perlu semarah ini. Cuma soal tas Hermes, besok beli saja sendiri. Aku tahu, besok acara rilis produk. Kamu lagi stres, tapi kamu sudah dewasa. Kamu harus belajar cara kontrol stres dan emosi kamu. Kali ini saja, jangan ulang lagi. Meng Chuyun, apa maksud kamu? Aku sudah mau baikkan, kamu malah marah. Aku mau kamu sadar. Kalau kamu bukan tunangan aku, dengan kemampuan kerjamu saja, bisakah dilakukan cepat jadi direktur desain? Merasa sudah hebat? Mau sombong sekarang? Pak Sun yang suruh aku bungkus dan antar ke rumah. Bagus, kamu memang pintar. Kan aku bilang, hari ini hari jadian 8 tahun, aku belanja sama kakak cari kado. Kakak juga sudah antar kado itu. Aku jemput dia. Marah-marah terus. Tidak ada sisi kewanitaan. Beli kado buat aku. Pak Sun, kamu baik sekali sama aku. Tas jutaan langsung beli begitu saja. Kak Meng, kenapa makan ini? Ini tidak higienis. Kalau Pak Sun ketularan sakit,
Gimana nanti? Urusan apa kamu aku makan apa? Ubi ini lebih bersih dari kamu. Kak Meng, jangan galak begitu. Apa aku ada salah? Kak, aku minta maaf. Jangan marah lagi. Jangan galak. Cuyun, Ji cuma peduli. Kamu cuma mikirin diri sendiri. Kamu gak pernah peduli. Aku nih tunangan kamu, bukan? Apa kamu anggap aku tunangan? Cukup. Kamu cuma cemburu. Cemburu aku beli mobil dan tas. Tapi aku bilang, kado kamu sudah aku siapin. Cuma sebuah mobil saja. Aku juga kasih kamu Sekarang kamu harus puas. Tapi kamu harus terima kasih Jie. Karena motor ini dia yang beli untukmu. Kamu beli Porsche miliaran untuknya, tapi kasih aku motor murah. Gak perlu ini. Mang Kyuyun harus bersyukur aku kasih motor demi baik kamu. Lihat saja diri kamu. Sadar diri. Mengemudi kamu buruk. Kamu gak layak nyetir mobil. Apa maksudmu? Kamu tidak dengar. Aku bilang kamu bahaya di jalan. Kalau mau mati jangan aja orang. Kan kamu yang bahaya. Ingat siapa kemarin tabrak pembatas jalan? Kak Meng, mengapa bicara begitu ke Sanzong? Sanzong cuma terlalu sibuk. Makanya tidak sengaja tabrak. Kenapa tidak hibur dia? Kamu malah hina dia. Kamu diam. Tidak usah ikut campur. Beraninya kamu bentak Jie. Tahukah kamu betapa besar jasanya untuk kantor? Aku demi kantor sampai lelah dan kecelakaan. Jie demi kantor rajin jualan lewat siaran. Hadiah itu pantas untuk dia. Sanzong, aku siaran tiap hari bukan minta hadiah. Cuma mau bantu kamu. Mang Kyuyun tiru Jie. Jadi lebih baik lagi. Dia latih dari tiap waktu supaya dapat banyak penonton. Sedangkan kamu cuma tahu minta ini itu. Tidak dikasih malah marah. Aku tidak mengerti. Kamu jauh lebih tua tapi kalah dewasa. Lalu, uang kantor sedang sulit. Aku masih beli motor baru. Tapi kamu tidak puas. Kamu terlalu serakah. Aku serakah. Kamu kasih dia miliaran, aku cuma ribuan. Siapa yang serakah? Sudah, saya tak peduli. Kantor ini, Kak Meng, jangan marah pada Sanzong lagi. Kalau mau marah, marah padaku saja. Jie, mengapa harus minta maaf? Tidak layak. Tidak usah. Berani ganggu Jie lagi, aku tidak akan tinggal diam. Wanita picik seperti kamu, baru kali ini aku lihat. Lagi pula, lihat gaya kamu itu. Sudah seperti emakku Sam. Tidak mau dengar. Orang pasti kira kamu nenek tua. Lihat Jie, cantik dan seksi. Aku sudah muak. kamu tidak tahu siapa sebab aku begini. Semua demi kantor. Kantor sudah seperti rumah sendiri. Baik. Aku keluar. Bagus. Berani kamu lawan aku. Ingat, kamu selalu kalah dari Jie. Hebat sekali. Hebat betul. Jangan pernah balik lagi. Ibu, aku sangat rindu ibu. Ibu, ini pertama kali aku khusus desain baju untuk ibu. Tiap jahit di sini aku jahit sendiri. Gimana? Suka tidak? Suka, sangat suka. Desain anak ibu paling hebat di dunia. Kamu juga model hebat. Ibu lihat ini. Tidak bisa. Kak Jie masih di rumahnya. Semua barang bisa aku tinggal, tetapi aku harus ambil baju itu. Mang Kyuyun, aku tahu kamu bakal mohon. Kamu berani cuek aku. Berani sekali kamu. Minggir. Aku kasih tahu, ini rumah aku. Kalau kamu masih ingin tinggal, sujud minta maaf pada Jie. Mungkin aku bisa maaf kamu. Terus tinggal di sini. Terus lihat kalian dua acting di depan aku. Mas, aku tidak mau mual. Kamu bilang apa? Minggir, aku cuma mau ambil barang. Kak Meng, kamu boleh maki aku, tetapi jangan maki Pak Sun. Pak Sun juga akhir-akhir ini banyak beban. Jadi aku Diam.
Kalian dua tidak perlu di depan aku. Susah payah acting lagi. Aku restu kalian. Anjing baik tidak halang jalan. Aku ambil barang, lalu pergi. Aku simpan di dalam lemari. Di mana baju itu? Baju apa? Kamu pasti tahu. Itu baju pertama yang aku jahit sendiri. Kak Meng, baju yang kamu maksud kamu baju dengan motif awan dan bunga itu? Iya, benar baju itu. Di mana baju itu? Kamu buat aku sakit. Lepaskan tangan Diamond. Aku tanya, baju itu di mana? Kak Meng, aku pikir itu baju punya Biwang. Pas beres-beres, aku tidak sengaja buang. Saya tak tahu itu penting bagimu. Jangan sembarangan sentuh barangku tanpa izin. Kenapa kamu bongkar semua? Kamu berani buang. Kapan kamu buang? Kak Meng, aku buang 3 hari lalu. Aku cuma niat bantu Pak Sun beres-beres. Aku tidak tahu kamu bakal semarah ini. Jay, apa kamu sakit? Maaf Pak Sun, aku yang buat Kak Meng marah. Makanya dia hukum aku. Tidak apa-apa. Bajunya jelek saja. Dia pelit, tak usah peduli. Mencuyun? Kamu gila? San Zihao, kamu tahu itu. Itu baju buat ibu. Baju pertama dan satu-satunya gaun itu. Kamu tahu itu sangat penting buat aku. Cuma gaun rusak saja, kuno sekali. Cuma kamu yang anggap itu istimewa. Pas kamu kasih ibu langsung mati. Barang sial itu, uang saja. Pak Sun, kamu tidak apa-apa. Kak Meng, Pak Sun itu lelaki kamu. Kamu itu wanita. Kenapa pukul lelaki sendiri? Kamu tidak punya etika. Jay, jangan banyak bicara, dia takkan ngerti. Tidak seperti kamu, yang nurut begini. Baik. Gaunnya rusak. Aku tak perlu tinggal di sini lagi. Aku lepas kalian. San Zihao. Mulai sekarang, soal kita selesai. Jangan hidup kita. Jangan cari aku lagi. Ini cincin lamar kamu. Aku kasih balik sekarang. Bomang, kenapa cari aku malam ini? Ada hal penting? Aku mau kamu bantu urus hal ini. Soal saham dan surat mundur. Iya, tidak masalah. San Zihao, 8 tahun cinta kita. Saatnya harus selesai. Mimpi buruk ini bakal selesai juga. Apa ini, Bos Meng? Beda drastis sekali. Iya, tidak sangka Bos Meng punya sisi cantik begini. Badan Bos Meng bagus banget. Badan tinggi, lekuk tubuh seksi. Bos Sun untung sekali. Osan, maaf. Aku tidak mau kamu ribut sama Kak Meng karena aku. Kamu emang paham. Tidak kayak perempuan itu. Cemburu banget dia. Untung tidak nikah sama dia. Kalau tidak, aku sesal. Bos San, Bos Wang, dan Bos Chen hampir sampai kantor. Rapat, produk baru hari ini penting banget. Meng belum di kantor. Chat, dia tidak balas. Kak Ying, kenapa marah sama Bos San? Tapi Kak Meng emang tidak tahu diri. Jam segini harus pikir kantor. Iya, perempuan itu tidak anggap kantor sama sekali. Aku nggak yakin. Kantor bisa jalan tanpa dia? Tapi Bos Wang, Bos Chen mau produk baru desain Bos Meng. Iya. Aku telepon dia sekarang. Bos, perempuan itu sudah cemburu, malah main nasib kantor. Selesai rapat nanti, aku hajar dia. Tidak usah nunggu rapat selesai. Masih tahu jalan ke kantor. Cuma ribut sebentar, berani sekali dia kan. Terus, jangan pikir tiru, Jay bisa bikin aku lembut. Mimpi saja.
Bosan. Dua bos sudah dirapat. Mari kita bahas investasi dulu. Datang gitu aja. Mana laptopnya? Sudah lihat data Kruk? Kamu bertanggung jawab sama. Kalau investasi gagal, karena kantor bakal ada masalah. Dana ini buat kantor penting banget. Tidak boleh ada salah. Data apa? Kak Meng, maaf. Aku lupa ajak kamu ke grup. Kamu tidak marah? Aku nggak marah kok. Karena aku datang mau resign. Ini surat resign, kamu bisa tanda tangan. Ini surat resign, kamu bisa tanda tangan. Resign? Berani kamu resign di kondisi kantor sekarang. Kak Meng, apa kamu karena masalah semalam masih marah? Sekarang kantor di saat genting begini. Jangan buat masalah lagi. Kamu ancam Pak Sun begini. Pak Sun cuma bakal makin benci kamu. Mencuyun. Jangan pelit begitu. Ribut sama kamu aja. Sampai harus resign. Lalu, aku tidak pernah tuntut kamu lembut seperti Jiayi dan dewasa. Jangan malah cari masalah. Aku minta maaf, puas. Maaf. Kamu puas? Bumau. Demi kantor, kamu tenang dulu. Iya, sekarang kantor sedang masa kritis. Meskipun kamu marah, jangan bercanda soal masa depan kantor. Aku tidak bercanda, aku serius. Kamu bos kantor ini, ada masalah kamu urus. Tidak ada urusan denganku. Kalau kamu tidak sanggup, kan masih ada si penyiar top yang bisa bantu. Mencuyun! Marah itu ada batasnya. Apa omonganku salah? Dia itu penyiar kantor. Harusnya paham produk kita dengan baik. Pak Sun, Pak Chen, dan Pak Wang mau produk baru, Bumang. Makanya mereka investasi bukan karena kantor ini. Kalau Bumang resign, investasinya juga bakal... Selama aku tidak setuju, kamu tetap anggota kantor. Aku perintahkan kamu ikut aku ke ruang rapat. Maaf, ini surat mundur aku, bukan surat minta mundur. Biarpun kamu tidak tanda tangan, sesuai aturan hukum, setelah 30 hari, surat ini jadi sah. Jangan kira kamu bisa kontrol aku dengan ini. Masih ada Jiayi, jadi tidak akan hancur. Kamu jago desain percuma. Asal Jiayi paham produk kita, Pak Chen dan Pak Wang tetap investasi. Pak Sun, tenang saja. Aku paham betul produk baru. Aku juga sangat paham. Aku bisa pimpin rapat luncur ini. Ayo pergi, tonton acaranya. Pak Wang, kita sudah tunggu lama. Kenapa mereka belum turun? Bumeng, akhirnya kamu datang juga. Aku dan Pak Wang. Sudah tidak sabar mau kerjasama. Benar, Bumeng. Ini siapa? Halo Pak Wang. Halo Pak Chen. Aku ketua rapat ini. Bumeng, dia asistenmu? Tidak, aku tidak kenal dia. Kalau tidak kenal kamu, kamu tidak punya hak pimpin rapat ini. Pak Sun, apa maksud kamu? Kamu mau tipu kami? Dua bos. Pak Chen, Pak Wang. Jujur, begini. Saya yang pimpin rapat ini. Ketua rapatnya Kak Meng. Cuma ikut sedikit saja. Jadi dia soal banyak hal tidak begitu tahu. Aduh, iya dua bos. Si Jiayi itu ketua rapat ini. Ketua rapat, dia soal barang baru kantor sangat paham. Iya, aku soal barang kantor kami sangat yakin. Aku percaya tidak bakal buat kalian kecewa. Aku juga mau lihat dia paham sejauh apa. Bos Meng, lewat sini. Baju kantor kami yang dulu, semua alat keras. Barang baru ini lebih unik. Aku yakin di dunia mode pasti bakal jadi tren. Lanjut. Dua bos begini, Jiayi itu ketua rapat. Terus pantau Meng Qiuyun. Progres barang baru. Biar Meng Qiuyun beritahu kalian. Sudah. Penyiar besar si kita kan sudah bilang, aku tidak paham banyak hal. Biar dia lanjut sendiri. Kamu bukan ketua rapat ini. Kamu soal barang baru bukan sangat yakin. Jangan-jangan PPT rilis ini bukan kamu yang buat. Begitu naskah ini hilang, kamu tidak bisa bicara. Iya, kamu bukan ketua rapat ini. Jangan-jangan kamu pakai jalur orang dalam buat dapat posisi ini. Pak Sun,
Sebenarnya bagian selanjutnya, kamu sengaja umpet itu, dia nggak kasih tahu aku. Kamu cepat bantu aku. Mang Kyuyun, apa perlu sampai begini? Kamu berani ganggu Jie? Untung rapat hari ini kacau. Aku tahu segalanya. Kamu lama ganggu dia. Dia bilang aku ganggu. Iya, aku ganggu dia. Dia itu ibumu. Kamu percaya semua omongannya. Mang Kyuyun, ini ruang rapat, bukan pasar. Kamu belum cukup malu? Kamu masih tahu malu. Aku pikir kamu nggak malu. Kamu! Pak Sun, jangan marah. Aku bakal usaha keras. Biar investasi ini sukses. Pas kita sudah sukses, baru kasih dia pelajaran. Jie, di saat penting begini, cuma kamu andalan aku. Haha, Pak Wang, Pak Chan, bukannya aku nggak mau bahas, tapi produk baru ini harus pakai gambar. Iya, gimana kalau begini? Kita pergi makan dulu. Pas komputer sudah benar, baru aku bahas lagi. Aku yakin produk baru ini bakal buat kalian puas. Baik, itu lebih bagus, Pak Bos semua. Hari ini kita pesta lebih awal. Kamu memang sudah resign, tapi aku baik hati. Kamu boleh ikut kami. Nanti, aku sama Jie mau bahas hal penting. Kamu bisa jadi pelayan. Iya. Di sampingmu sudah ada orang. Aku nggak ikut. Lagian aku sudah resign. Nggak perlu ikut kalian. Bumang, kamu benar sudah resign? Bumang, kalau kamu nggak pergi, kami juga nggak pergi. Mang Kyuyun, kenapa kamu begitu berani? Aku sudah beri jalan, kamu tolak. Sudah cukup. Malah sindir aku depan dua bos. Kamu sengaja bikin aku malu, kan biar mereka nggak kasih investasi. Aku nggak butuh saranmu. Kamu, Kak Mei, jangan marah sama Pak Sun. Yang terpenting sekarang, dapat investasi Pak Chen dan Wang. Dengar nggak? Lihat betapa pahamnya si Jie. Lihat diri kamu. Minta maaf sekarang, atau aku nggak bakal maafin. Minta maaf buat apa? Dia bakal jadi istri aku. Dia bakal jadi nyonya bos. Apa dia nggak pantas? Sekarang minta maaf sama dia. Kalau nggak, saham punya kamu bakal aku hapus. Jadi kamu sudah rencana semua ini. Kalau kamu tega, jangan salahkan aku. Pak Chen, Pak Wang, tolong batal investasi ke Maizen. Haha, Mang Kyuyun, kamu terlalu sombong. Berani perintah dua bos? Pikir desainer bisa tinggi hati tanpa dukung kantor? Desainmu cuma sampah. Kak Mei, biasa galak padaku tidak apa. Kenapa galak juga pada bos? Ubah sifat burukmu. Pikir bos investasi buat kamu? Iya, dia investasi karena aku. Kamu tidak tahu diri. Omongmu sombong sekali. Kak Mei, pikir investasi gampang? Dua bos pasti lihat kekuatan kantor kita, baru pilih kita. Mana mungkin cuma karena kamu. Pak Sun, tadi aku dengar. Jangan dengar gosip buruk. Mang Kyuyun, lihat betapa dewasa Jie. Lihat betapa bodoh kamu. Kalau hebat, suruh investor tarik modal. Mau mati? Aku bantu. Beritahu semua orang, sekarang kita musuh. Lawan dia berarti lawan aku. Paham? Pak Chen, Pak Wang, apa maksud kalian? Iya, Pak berdua. Kenapa kalian dengar dia? Dia cuma desainer kecil. Tidak perlu kasih muka. Oh ya, tapi mereka dengar aku. Kamu mau apa? Minggir. Mang Kyuyun, kamu tidak tahu mau. Aku tidak tahu ramuan apa kamu kasih. Tapi aku kasih tahu. Aku bakal tahu belangkap. Aku tunggu hari itu. Oh, aku tahu. Takut hidup susah lagi. Makanya kamu jebak aku. Aku sudah bilang, tidak bakal balik sama kamu. Aku tidak akan cegah. Pak Chen, Pak Wang, ayo. Pak Chen, Pak Wang. Rapat belum selesai. Jangan pergi dulu. Pak Chen. Pak Wang. Pak Sun, tahu rapat ini penting buat perusahaan. Kamu bahkan mengabaikan perusahaan demi wanita ini. Ya sudah, kalau begitu, aku juga mundur. Kak Yunying,
Kenapa maki aku? Aku dan Pak San sudah usaha bicara sama mereka. Kak Meng yang adu domba. Ya, semua salah wanita itu. Ying, santai dulu. Jangan buru-buru mundur. Pak Sun, jangan khawatir. Aku bakal dapat investasi ini. Kak Ying, percaya aku bisa. Jay memang paling tahu. Setelah ini beres, aku bakal hajar wanita itu. Pak Sun, mereka belum jauh. Ayo kejar sekarang. Ayo. Pak Sun, mereka di sana? Kenapa Pak Chen dan Pak Wong segat? Pak Meng, silakan naik mobil. Hahaha. Ayo, sini. Pak Meng. Pak Meng, kamu yakin keluar dari Maizan? Kalau orang industri tahu hal ini, mereka pasti datang rebutan ajak kamu kerja. Benar, Pak Meng. Kan kita sudah akrab. Bagaimana kalau kamu kerja di kantor kami? Aku bayar 3 juta per bulan. Plus, bagi hasil kantor. Pak Wang, kamu pelit sekali. Pak Meng, ke kantor kami saja. Aku gaji 5 juta setahun, plus 10% saham. Duh, Pak Meng, jangan pilih dia. Ke kami saja. Aku berani bayar 6 juta. Sudah, jangan ribut. Oh, kami tidak ganggu dulu. Apa Moon Kyu-yun cuma desainer biasa? Kenapa gajinya bisa setinggi itu? Ada yang aneh, pasti bohong. Pak Sun, pantas Kak Meng buat kamu malu dan rugi. Ternyata dia sudah dapat kerjaan baru. Mungkin dia bawa aset kantor pergi. Pantas mereka kasih gaji tinggi. Benar, kenapa aku tidak pikir itu? Pasti begitu. Kalau tidak, mereka tidak perlu jilat. Bagus. Karena dia berani begitu, aku bakal sewa pengacara buat tuntut dia. Ternyata kalian berdua tidak punya otak. Apakah otakmu juga dipotong saat kamu... Kalau bukan karena mau, kantor hancur ini sudah bangkrut. Apalagi soal investor itu. Mau Ying? Apa maksud kamu? Kamu sudah tahu dia mau keluar. Kamu sekongkol sama 2 bos itu. Sekarang aku mengerti. Kamu satu grup sama mereka. Kamu mata-mata hancurkan kantor. Sudah cukup. Aku mau lihat muka kamu. Apa kamu tidak tahu? Bos Meng itu desainer kelas dunia. Dia kerja keras buat karir kamu. Capek-capek bikin desain baru tiap hari. Pilih bahan di studio pun sendiri. Terus, kamu cuma tahu ambil hasil Bos Meng. Kamu tidak kerja apa-apa. Kak ini, jangan bicara begitu tentang Pak Sun. Kak Meng pasti tipu kamu. Yang kamu, dasar kamu wanita muka 2, cuci otak dulu baru bicara. Kerja semua orang sampah kayak kalian, cuma buang waktu hidupku saja. Aku cabut sekarang. Aku pasti tahu. Setelah Bos Meng pergi, kantor ini bakal hancur seketika. Sebentar lagi juga bangkrut. Mo Ying! Henti kamu! Pak Sun, lihat itu mobil milik Chen dan Wang. Sun Zihao, cepat tanda tangan surat mundur itu. Aku tidak mau ketemu kamu di pengadilan. Meng Kyu-yun makin berani sekarang. Aku bodoh mau sama dia dulu. Dia berani pasang muka sekarang dan tidak peduli untung kantor. Buat 2 bos atau investasi. Bosan, aku minta maaf. Salah aku buat Kak Meng marah. Jay, ini bukan salah kamu. Aku nggak marah kok. Kerja kerasmu demi kantor. Aku lihat semua itu. Meng Kyu-yun itu orang tidak tahu diri. Jika dulu aku tak beri kesempatan, dia masuk ke kantor, dia tidak akan sukses sekarang. Kak Meng tidak tahu terima kasih. Dia berani buat kamu rugi. Iya, dia itu orang tidak tahu untung. Tenang saja, ya. Aku tidak akan lepas dia. Setelah dia putus sama aku, tidak ada saham kantor yang didapat. Aku mau dia tahu, tanpa aku, dia tak penting. Sudah. Bosan, jangan sakit, tidak perlu. Hanya kamu yang tahu.
Aku tidak izin. Siapa suruh masuk ruanganku? Keluar. Halo Tuan Sun, aku pengacara Nona Meng. Ini surat resign dan saham dia. Kalau sudah oke, bisa tanda tangan. Aku dulu memang janji. Kasih dia saham setelah nikah. Tapi jangan kamu lupa, kita sekarang belum. Berani dia minta saham kantorku. Benar-benar serakah dia. Aku tak mau tanda tangan. Nona Ming bilang, tidak kasih saham juga boleh. Janji kalian dulu sudah batal. Dia masih punya malu? Nona Meng titip pesan. Baik buruk ada balasannya. Apa maksudnya? Sumpahi aku? Lucu sekali. Terlalu kekanakan dia. Dia yang akan kena akibatnya. Pak Sun, jangan marah karena dia. Nanti aku sedih. Aku tahu kamu sayang aku. Tenang aja, ya. Aku juga bakal sayang kamu. Pak Sun, gawat. Ada masalah besar. Masalah apa? Studio rekanan kita tiba-tiba batal kerjasama. Produk baru tidak bakal selesai. Kalau tidak kirim tepat waktu, klien bakal lapor kita. Aku berhenti kerja. Aku kasih tahu kalian. Setelah Bumeng pergi, kantor ini bakal kena masalah. Sebentar lagi bakal bangkrut. Benar-benar sedang kena masalah. Mengapa Mau Yingying begitu yakin? Pak Sun, sekarang harus gimana? Jika banyak pelanggan minta uang kembali, kita bisa bangkrut. Jangan kasih tahu. Kamu manajer, cari solusi sendiri. Kenapa tanya aku? Sia-sia aku kasih gaji besar. Sekarang studio itu tidak kerjasama. Cari saja studio yang lain. Bukan aku tidak mau cari, tapi... Manajer Kian, apa maksudmu? Kamu sengaja buat masalah besar, mau minta naik gaji. Streamer tahu apa, jangan jadi kompor di sini. Pak Sun, cuma mereka yang punya teknologinya. Studio lain tidak bisa buat. Pak Sun, waktu hampir habis. Cepat cari solusi. Mana orang yang urus mereka? Cari orang yang urus itu. Bukan aku tidak mau cari, tapi dia sudah tidak di sini. Siapa orangnya? Minta dia datang. Pak tidak tahu. Itu tunangan Bapak Bumeng. Apa? Meng Tuyun jadi penanggung jawab? Biar dia pergi, terus kenapa? Kamu cari orang lain buat urus. Tidak bisa, Pak Sun. Kami sudah hubung mereka. Mereka cuma mau kerja sama Mang. Mereka tidak mau layan orang lain. Manajer Kian, kamu bicara apa? Pak Sun, kamu jangan dengar bualannya. Studio itu pasti ambil uang. Mana mungkin tolak pesanan? Kenapa harus tolak? Benar, Jay memang benar. Manajer Kian, kamu sekongkol sama perempuan jahat itu, mau hancurkan proyek kita, biar perusahaan bangkrut. Kamu juga pengkhianat. Apa maksudmu? Aku yang buat rusak. Apa kalian tidak tahu? Studio itu cuma kerja sama merek mewah. Kalau bukan karena Bumeng, mereka tidak mau terima pesanan kita. Manajer Kian, kamu bercanda? Apa kamu tahu apa yang kamu buat pada perusahaan? Dua bos itu henti kasih modal. Semua itu karena ulah dia. Kamu malah bela dia. Pak Sun, manajer Kian tidak sopan. Dia tidak usah kerja di sini lagi. Tepu diam saja. Dasar muka dua, mau apa kamu? Kamu mau pecat aku? Pak Sun, manajer Kian marah padaku. Kian, minta maaf pada Jieng. Minta maaf? Aku mau berhenti kerja? Bos sepertimu dan perempuan licik ini tak punya otak. Perusahaan ini pasti bangkrut, kami tak mau kerja. Benar, aku juga mau mundur. Kami semua berhenti kerja, aku juga. Tempat buruk ini tak layak dihuni. Ayo kita ikut Bumeng. Bagus, bagus sekali. Aku kasih tahu kamu, kalau pesanan tak selesai tepat waktu, perusahaan ini akan runtuh. Awas, aku tidak bayar gaji kalian. Aku tidak butuh uang busukmu. Teman-teman, pergi kalian semua. Pergi sejauh mungkin. Pak Sun, jangan marah karena sampah ini. Mereka itu selalu kerja ikut Kak Meng. Pasti mereka sudah sekongkol. Kenapa aku tidak pikir? Mungkin saja mereka sengaja bikin perusahaan bangkrut. Pak Sun, tenang saja. Aku tidak akan tinggal kamu. Bagus kalau sampah itu pergi. Jangan bikin masalah lagi. Jika kantor kosong, cari orang baru. Semua ini gara-gara Meng Kyuyun. Aku pasti akan urus dia. Tapi cari studio baru di mana? Oh ya, Pak Sun.
Aku ingat, ada satu yang menang penghargaan dunia. Studio Lilisa. Sepertinya dekat kantor kita. Pasti. Studionya punya teknologi yang kita butuh. Tentu saja, benar. Ayo ajak kerjasama sekarang. Bumeng, jangan bilang kamu di studio rongsok ini buat karya baru itu. Kamu kan Lilisa yang terkenal. Ini tempat mimpiku mulai. Tapi dulu aku di perusahaan Manson. Sudah lama tak kesini, jadi agak rusak. Selain itu, dulu San Zihao larang aku kerja. San Zihao benar-benar tidak tahu malu. Dia makan hasil kerja keras kamu, pakai uang kamu demi perempuan licik. Dia tak pedulikan kamu. Bos Ming, coba gabung ke kantor aku. Aku beri gaji 6 juta sebulan, bagi hasil tambah 10%. Tidak usah. Aku punya anak laki-laki, baru mulai kuliah tahun ini. Wajahnya tampan, punya perut kotak-kotak juga. Nanti kalian harus kenal. Bisa saja, Pak Chan. Mau aku jadi menantu? Hahaha, bukan begitu. Kamu salah paham. Dia juga ambil jurusan desain. Aku mau dia ikut kamu. Tolong bimbing dia. Begini, Pak Chen, aku terima niat kamu, tapi aku mau bangun bisnis sendiri. Kamu memang sangat hebat. Kalau bukan karena Sun Zihao, waktu kamu banyak terbuang, kamu tutup semua bakat kamu. Tidak sangka hasilnya jadi begini. Aku rasa ini tidak adil. Jangan bahas dia lagi sudah lewat. Ada bos besar baru pulang sini, mau bertemu kamu. Silakan, kamu atur. Benar. Iya, aku tidak ganggu kerja kamu lagi. Kontak aku kalau ada apa-apa. Aku tidak akan antar. Iya, baik. JY, apa ini benar studio Lilisa? Tempat ini sangat buruk. Pak Sun, tenang saja. Pasti tidak salah. Dia itu desainer kelas dunia. Pasti bisa bantu masalah kantor kita. Bagus kalau begitu. Katanya sifat desainer itu aneh. Kita jangan sampai buat masalah. Pak Sun, itu tempatnya. Masuk. Meng Kyuyun, kenapa kamu di sini? Mana Lilisa? Kak Meng, kenapa kamu ada di studio Lilisa ini? Bukan urusan kamu. Oh, aku paham. Kamu ini putus dari aku. Dia tak dapat uang, sepeser pun, bahkan buat susah kantor. Cari tahu jadwal aku, sengaja datang ke sini, pura-pura jadi Lilisa. Minta balik sama aku. Aku tahu, setelah putus dari bosan, kamu merasa kecewa. Tapi, kamu tidak boleh ganggu masa depan kantor. Halang kami cari Lilisa. Kak Meng, gimana kau begini? Aku minta maaf, ganti bosan. Kamu jangan lagi ganggu kami. JY, kenapa minta maaf? Meng Kyuyun, kamu berani sekali. Berani aku desainer hebat Lilisa. Orang seisi industri, pasti kamu terlibat. Jangan kira aku tidak tahu. Studio ini pernah batal kerja sama kantor karena perintah kamu. Aku pasti tuntut kamu. Halo, iya, aku sudah tahu. Aku segera turun. Studio ini dan kantor kamu batal kerjasama, itu bukan urusan saya. Lawanmu tak perlu gunakan cara rendah ini. Mulai jangan cari Lilisa lagi. Karena aku Lilisa, aku tidak akan bantu kamu. Minggir. Soal ancaman kamu, seluruh industri lawan aku. Kita lihat saja apa kamu mampu. Dia itu Lilisa. Tidak mungkin. Pak Sun, kamu jangan sampai kena tipu dia. Kalau dia benar Lilisa, pasti kita sudah tahu. Dia itu paling tidak bisa lepas kamu. Makanya dia buat jebakan ini. Tujuannya, biar kamu mau balik lagi. Demi ajak aku balik, dia sangat niat. Sampai pakai trik begini, pikir aku anak kecil. Terus sekarang bagaimana? Di mana Lilisa? Pak Sun, tenang saja. Aku akan cari orang buat periksa semuanya. Iya. Bumeng, ini Pak Jiang. Kak, lama tidak ketemu. Ternyata kamu. Kalian saling kenal? Tentu saja. Kak Meng ini dulu bunga kampus saat kuliah. Nilai bagus, orang juga cantik. Terus jadi idaman banyak orang di masa itu. Benarkah? Benar-benar jodoh. Iya. Sayang dulu Kak Meng, hanya lihat Sun Zihao, jangan yang lain. Sudah, tidak usah bahas itu.
Aku cari kakak karena dengar kakak mau buat merek sendiri. Aku yakin kamu bisa. Aku mau beri modal. Mau kasih berapa? 5 miliar. Apa? 5 miliar? Memang Tuan Jiang hebat. Itu sangat kaya. Jadi begini, aku memang mau bangun merek sendiri. Maaf aku tidak bisa ambil uangmu. Kenapa? Apa kamu takut aku jadi seperti Sun Zihao? Tenang saja. Bisnis sudah lancar. Saya cuma punya 40%. Sisanya milik kamu. Tapi Sudah. Jangan ada tapi. Kakak kelas. 5 tawaranku saja. Sebenarnya, jujur saja, aku mau sukses juga. Biar ayah aku tidak bilang aku pengangguran. Iya. kalau begitu, aku setuju. Aku ingin mewujudkan impian kita berdua. Terima kasih, Kak. Baiklah, besok ada pesta di rumahku. Nanti naik mobilku, ya. Pesta di rumah kamu? Aku buat apa ke sana? Kak, kamu memang tidak peka. Apa? Tidak ada apa-apa. Kan kita sekarang rekan bisnis. Lewat pesta itu, kamu bisa kasih lihat karya desain kamu. Nanti, kita bakal kerjasama dengan banyak orang. Muncul di publik, ya. Iya. Baik, aku bakal tiba tepat waktu. Selamat, Bos Meng. Mulai dari awal lagi, Tuan Jiang ini jauh lebih baik dari Sun Zihao. Tidak. Ini belum cukup. Kak, apa investasi 5 miliar ini masih belum cukup buat kamu? Bukan begitu. Tapi aku mau ambil balik semua milik aku yang dulu hilang. Luar biasa, Pak Sun. Ada kabar soal Lisa? Kabar apa? Aku dengar besok malam dia datang. Aku minta tolong agar kita bisa masuk ke pesta keluarga Jiang bersama. Bagus sekali. Kita harus bahas kerjasama dengan dia. Keluarga Jiang memang hebat. Cuma pesta keluarga, tapi banyak orang kaya datang ke sini. Iya, Pak Sun. Aku dengar Tuan Muda Jiang yang baru tiba juga hadir. Terus, hari ini dia undang satu rekan bisnis penting. Hari ini, semua yang sudah siap cuma buat sambut rekan bisnis itu. Kita perlu dekat dengan rekan bisnis itu agar punya koneksi. Bagus untuk bisnis. Kamu pasti makin sukses. Jay, ini berkat kamu. Bisnis kita bisa kena masalah kalau tidak. Tidak seperti Meng Qiuyun, dia cuma bikin susah. Pak Sun, ini tugasku. Asal kamu senang, apapun aku lakuin. Itu mobil mewah milik Tuan Muda Jiang. Gunakan kesempatan ini untuk lebih mengenalnya. Meng Qiuyun, mengapa dia? Iya ya, Kak Meng, mengapa keluar dari mobil pribadi Tuan Jiang? Dia tidak mau putus, bawa mobil mewah palsu buat nipu. Biar aku minta balikan. Benar Pak Sun, aku dengar mobil ini cuma ada 2 di dunia dan punya orang kaya. Kak Meng mana mungkin punya? Jangan biarkan dia masuk dan ganggu. Ayo. Berhenti. Meng, kita sudah putus. Bisa tidak jangan terus kejar aku. Aku kejar kamu? Hari masih siang, sudah mimpi saja kamu. Kamu cuma mau bikin aku sesal saja. Bawa mobil palsu segala. Bodoh sekali kamu. Kak Meng, Pak Sun sudah tidak suka. Sebagai perempuan, masa tidak jaga nama baik sendiri? Nama baik? Baru hari ini aku dengar kamu peduli nama baik. Aku tak cari kalian. Minggir. Berani sekali kamu Meng Qiuyun ngomong begitu sama aku. Kalau bukan cari aku untuk balikan, buat apa kamu kesini? Kamu sekarang cuma pengangguran saja. Mau ikut pesta Jiang? Berhak kamu. Kak Meng, aku tahu kamu gengsi, tetapi lihat situasi juga. Lihat saja. Yang datang hari ini semua orang penting. Aku dan Pak Sun pun susah payah baru bisa masuk. Lalu, kamu kan sudah keluar dari grup Manson.
Sekarang tidak punya kerjaan, kenapa datang ke pesta? Mau buat malu Pak Sun. Dengar yang Jie bilang, sekarang pergi dari sini atau aku panggil satpam. San Zihao, aku beritahu, hari ini tidak ada yang berani usir. Malah ada orang yang jemput aku. Yang jemput aku, Masih mimpi kamu ini. Bumeng, aku dijemput, Tuan Muda. Tidak jemput siapa? Jemput dia. Apa urusanmu di sini? Siapa Tuan Muda kamu? Tuan Muda Jiang Zixuan. jangan banyak bicara sama dia. Ayo masuk dan panggil. Bagaimana mungkin? Dia cuma sampah. Bagaimana bisa kenal Tuan Muda Jiang? Aku tahu cerita asli. Coba cerita. Kamu ingat waktu ke studio Lilisa? Lihat dia di sana. Dia pura-pura jadi Lilisa, lalu tipu Tuan Muda Jiang. Rupanya begitu. Dia sungguh berani. Pak Sun, ini momen kita. Kita bisa lapor keluarga Jiang. Bisa dapat jasa besar. Benar. Dengan begitu, kita bisa bongkar kedok wanita itu. Mungkin bisa hubungi keluarga Jiang biar bisnis cepat maju. Ayo kita cepat masuk. Selamat, Bos Meng. Sukses akhirnya buat merek sendiri. Iya, Bos Meng. Nanti jangan lupa aku dan Chen. Iya. Tenang, aku pasti ingat kalian semua. Kerja sama lancar. Kerja sama lancar. Bosan? Lihat, dia sama Bos Chen dan Wang. Ayo, mari ungkap rahasianya. Mang Chuyun! Kamu berani sekali. Berani tipu Tuan Muda Jiang. Untung aku datang tepat biar kamu tidak tipu lagi. Kak Meng, aku dan Bos Sun peduli. Sebelum semua ini jadi masalah besar, kamu cepat henti. Kalau tidak, jika nanti Jiang tahu ini, dia takkan melepas kamu. Kalian berdua gila. Berani siram Bos Meng. Kalian tidak punya otak, Bos Wang. San Zihao, pesta keluarga Jiang ini. Jangan coba buat kacau. Aku beri satu peluang lagi. Kok kamu? Mang Chuyun, kamu masih mau acting? Semua orang lihat ini. Dia ini cuma penipu. Mau tipu keluarga Xia. Lepas. Dia penipu. Ada apa ini? Kak Meng, sudah begini. Cepat akui salah kamu. Terima hukuman ini. Lepas. Aku bilang lepas. Mengapa harus dengar kamu? Kamu siapa? Kakak, dia itu tukang tipu. Dia juga nyamar jadi Lilisa untuk ikut Tuan Muda keluarga Jiang. Benar. Kalau tukang tipu ini sampai kabur, Tuan Muda keluarga Jiang marah nanti. Kamu bisa tanggung jawab. Kalian bilang dia nyamar Lilisa. Mana mungkin aku tidak tahu. Dia menipu Tuan Muda Jiang, bukan kamu. Apa peduli kamu? Begitu. Sang Zihao, aku baru sadar. Kamu bukan cuma jahat, kamu juga dungu. Bodoh sekali. Yang ada di depan kamu itu Tuan Muda keluarga Jiang, Jiang Zixuan. Kamu tidak apa-apa. Ternyata kamu Tuan Jiang. Tuan Muda Jiang, Kak Meng itu tukang tipu. Setelah putus dari San, dia mau balik sama dia. Bukan cuma coba kantor, dia juga ke studio. Nyamar jadi desainer hebat Lilisa. Tuan Muda Jiang, kamu harus buka mata. Benar. Tuan Jiang jangan sampai kena tipu dia. Meng Chuyun itu wanita jahat. Dia rela lakukan apa saja demi bisa kembali padaku. Jadi kamu mantan Meng Chuyun? Iya. Bos Meng sering bilang otakmu rusak. Memang benar kata dia. Kamu memang tidak punya otak. Tuan Jiang, aku bantu kamu. Kenapa malah marah? Sudah lama aku memaki. Dulu kamu sama Meng Chuyun, itu untung besar buat kamu. Tapi kamu tidak jaga dia, malah sama wanita ini. Kamu tidak rasa salah. Aku bakal kasih lihat bakat asli Pak Meng. Pak Meng, kenalkan ke semua merek baru hasil kamu. Baik.
Semuanya di pesta makan malam Jiang, aku pamer koleksi baru musim ini. Semoga kalian suka. Ini bagus sekali. Desain itu keren banget. Ya ampun, Delisa memang menang. Banyak piala internasional. Kawan-kawan ini mewah sekali. Ini jauh lebih keren dari merek mewah lain. Ya, ini jauh lebih mewah dari merek mahal. Aku yakin merek ini bakal cepat sekali banyak artis suka. Mana mungkin dia Lilisa asli. Jika kamu tidak tahu, kamu harus bayar mahal hari ini. Kamu wanita jahat. Kamu siapa? Wanita jahat. Akhirnya aku temukan kamu. Kamu di sini. Wanita licik. Kamu tipu aku 5 juta. Bikin keluargaku hancur. Kamu bahkan selingkuh dengan puluhan pria dan menulari aku sifilis. Kamu itu senjata biologi. Aku datang hari ini buat balas dendam. Dia kena sifilis. Apa ini benar? Aku bukan begitu. Jangan asal fitnah aku. Fitnah katamu. Aku simpan semua bukti. Dengan sangat baik, kamu tidak bisa kabur. Lihat semuanya. Dia dulu wanita malam. Dia tipu uang aku dan keluar penyakit ke aku. Ada kejadian begini? Jangan nilai dari tampang. Dasar kamu penipu. Berani kamu tipu aku. Kamu bilang ini yang pertama? Bukan begitu. Dengar aku dulu. Diam. Aku benci ditipu. Wanita jahat. Kamu pikir bukti itu tidak bisa bikin penjara? Terus aku bakal diam? Lepas. Gara-gara kamu, aku jadi buronan sekarang. Tuhan kasih jalan balas dendam. Aku gak bakal biarin kamu lolos lagi. Lepas. Aku mau bunuh dia. Lepas. Yun, aku baru sadar. Ternyata selama ini semua itu salah aku. Ayo kita balik lagi. Si Jie, wanita jahat itu menipuku. Aku mengerti sekarang. Bisa kasih satu kesempatan lagi? Aku janji tidak akan selama lagi denganmu. Diam, aku dengar suaramu bikin mual. Tidak, aku tidak mau. Aku mohon padamu, ingat masa lalu kita. Demi perasaan dulu, bantu aku lagi. Tanpa dirimu, kantor Manson akan bangkrut. Aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan balas kamu. Aku ngaku salah. Kamu cuma mau manfaatin aku, bantu urus masalah kantor. Kamu tidak benar ngaku salah. Bukan begitu, Yun. Mulai sekarang, apapun katamu, aku akan ikuti semua. Bisa sekali lagi? Maaf, aku kasih tahu kamu, aku tidak akan bantu lagi. Mang Yun, kamu tega abaikan hubungan kita selama ini. Kamu nggak bantu aku atau kantor. Kantor bisa bangkrut dan berutang banyak. San Zihao, aku sudah peringati. Ini semua salah kamu sendiri. Mang Yun, jangan tinggalkan aku, Mang Yun. Direktur Meng, selamat. Hidupmu akan terus bahagia. Aku akan selalu menemanimu. Terima kasih. Kerja sama hebat. Ayo, Terima kasih Pak Wang. lanjutkan saja. Direktur Sun, gawat, kantor sudah bangkrut. Aku sudah tahu. Suruh semua staf pergi. Dasar kamu wanita jahat. Berani juga kamu muncul. Pak Sun, kamu dengar aku? Orang itu benar-benar gila. Polisi sudah tangkap dia. Semua omongan dia bohong. Kamu harus percaya aku. Kamu diam saja. Aku tidak akan percaya lagi. Pak Sun, aku tidak tipu kamu. Tapi aku memang, waktu baru jadi streamer, aku sudah kenal dia. Tapi semua omongan dia, aku benar tidak buat. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya agensi aku yang dulu. Aku sudah bayar orang-orang dari agensi. Aku tak bisa lepaskan sumber uang ini. Benar. Tentu saja benar. Kalau tidak, kenapa polisi hanya tangkap dia? Pak Sun, aku tidak tipu. Aku tidak mungkin tipu kamu. Apapun yang jadi, aku akan tetap sama kamu. Akhirnya yang peduli aku cuma kamu. Pak Sun, semua staf sudah pergi. Aku juga pergi.
Apa maksud dia? Kantor sudah tutup, semua karyawan pergi. Apa? Bangkrut? Apa? Habis? Tapi untung ada kamu. Terus temani aku saat hidup susah. Kamu mau aku susah? Apakah kamu pikir aku sebodoh mengkuyun? Mimpi saja. Kira kamu hebat. Tidak sangka, lepas dari mengkuyun, kamu tidak bisa hidup. Putus saja. Kamu? Tidak bisa. Pasti ada cara lain. Pengcuyun dulu cinta aku, tidak mungkin lepas begitu. Nomor tidak aktif. Bagus. Oh iya, ada satu cara lagi. Dia pasti angkat telepon. Yun, gaun buatanmu. Untuk ibu, aku sudah ketemu. Cepat sekali telepon masuk. Mengcuyun. Aku tidak sabar sekali. Kerja kerasmu dihargai. Kerja sampai malam, pesta baru usai. Aku tidak capek, kan demi perusahaan. Terima kasih Direktur Jiang. Dia teman kerja. Jangan ngomong gitu. Ada apa? Ini desain pertama aku, dan bagiku ini sangat berarti. San Zihao, maksudmu apa? Si Jie bohong. Gaun itu di rumah ambil saja kalau mau. Kenapa aku harus percaya kamu? Percaya atau tidak, terserah. Kalau tidak mau, malam ini lewat, aku buang gaunnya. Kamu? Aku antar kamu pulang ambil barang. Aku akan antar kamu pulang. Ya sudah, terima kasih. San Zihao, kamu di mana? Maaf, aku tidak sempat ikut main. Di mana gaunnya? Aku tahu kamu akan cari aku. Berikan gaun itu padaku. Aku tak mau lihat trik sia-siamu ini. Aku tahu kamu masih benci. Yun, aku salah. Asal kamu mau bareng lagi, aku rela kasih kamu semua uang buat dukungmu. Kamu sendiri sedang susah. Pakai apa dukung aku? Aku gadai semua aset rumah. Utang perusahaan sudah lunas semua. Kamu tak perlu khawatir. Setelah kita damai, tidak akan hidup susah. Aku tahu kamu orang setia. Kita sudah bertahun-tahun bersama. Kamu pasti tak bisa jauh. Kamu terlalu menilai diri sendiri. Kamu bilang mau dukung karier aku, tapi cuma mau pakai aku buat kamu bangkit lagi. San Zihao, kamu ingat dulu, kamu mohon, aku lepas mimpi aku sendiri buat bantu bangun kantor. Aku yang susun tim inti kantor kamu. Aku juga ikut kamu nego kontrak studio itu. Gunakan uang itu sekarang untuk dukung aku. Kamu pikir aku bakal kena tipu lagi? Iya, saat aku buka kantor, kamu memang rugi banyak. Sudah 8 tahun kita bersama. Waktu itu sudah mau nikah. Lagi pula, kamu sekarang barang bekas. Tidak ada yang mau kamu barang bekas. San Zihao, kita sudah putus. Jangan sentuh aku. Yun, jangan sok kuat. Aku tahu kamu cinta aku. San Zihao, kamu lepas aku. Kenapa lama sekali? Belum keluar juga. Kenapa tak jawab telepon? Apa mungkin ya? Lepas aku. San Zihao, kamu cepat bangun dari aku. Kamu begini melanggar hukum. Sudah sampai tahap ini, masih pura-pura suci depan aku. Kita kan sudah pernah tidur. Seluruh tubuh kamu, semua itu milik aku. Kamu selamanya milikku. San Zihao, gila.
Kayaknya kamu sudah tahu aku sudah bosan sama kamu yang terus mulai main sama aku. Sekarang bukan tarik ulur, selalu ada aku di hati. Kalau tidak, kenapa kamu ikut mau aku? Ayo lanjut. Aku lebih suka kamu sekarang. Kalau kamu tidak mau lawan, aku langsung saja. Sen, si hao, stop. Sen, si hao. Nanti. Aku lihat. Mengapa kamu di sini? Dan ternyata kalian sudah selingkuh, bukan? Pantas kamu mau putus. Ternyata kamu sudah cari pengganti baru. San Sihao, kamu benar-benar bikin aku jijik. Tunggu di mobil ya. Aku segera datang. Mang Chuyun! Tinju ini untuk bela Chuyun. Tinju ini, karena aku mau pukul kamu. Aku tak pernah lihat pria menjijikan sepertimu. Bagus, Mang Chuyun. Kamu berani suruh orang pukul aku. Tanpa kamu, aku tetap bisa hidup. Shebei, tunggu aku di klub. Ayo Kahao, malam ini kita berdua minum sampai mabuk. Minum! Kahao, hanya seorang wanita saja. Dunia punya banyak wanita. Kamu benar. Ayo, Kak, aku tahu kamu pasti di sini. Nanang, kenapa kamu datang? Kamu main tidak ajak aku. Hey, Kak Au, masih ingat aku? Ingat, kamu kan yang sering ikut aku dan Abei si bocah kecil? Aku bukan bocah lagi. Aku sudah dewasa. Kak Hao, kamu tampak tidak senang. Jangan minum terus. Temani aku bernyanyi agar hati senang. Sudah. Ya sudah. Kenapa aku tidak bisa lupa dia? Ada apa dengan aku? Jangan ke sini. Mang Chuyun. Semua punya kamu, punya aku. Untung cuma mimpi. Aku khawatir kamu begadang, jadi kubawakan camilan. Terima kasih, Pak Jiang. Ayo masuk. Pas sekali, aku baru saja ada beberapa rencana buat kamu. Lihat ini. Ini baju baru desain aku. Coba lihat kain apa yang cocok. Kak, kamu tidak apa-apa. Kenapa matamu terlihat lelah? Kurang tidur belakangan ini? Aku tidak apa-apa. Belakangan ini memang agak cemas. Takut sejarah ulang lagi, tapi justru karena itu, aku harus kerja lebih keras. Kembangin bisnis kita. Kamu ini, aku bakal temanin kamu. Coba lihat. Bagian ini, desain aku pakai rok lebar ini. Kalau tambah topi ini, bakal lebih tunjukin. Bagian pinggang dan rok bawah ini menambah aura orangnya.
Bibi Wang, Ada apa, Tuan Muda? mana bubur labu itu? Kamu tahu aku habis minum, pagi harus makan itu. Maksud Tuan bubur sehat? Buatan Nona Meng dulu. Apalagi sih? Aku tak bisa masak. Tuan tidak tahu bubur itu masak sangat lama. Aku bukan asisten rumah. Aku tidak bisa buat. Dulu Nona Meng selalu masuk dapur jam 4 pagi. Masak sampai lama sekali. Semua dia yang masak, lagi pula butuh usaha. Kamu tidak tahu hal ini. Nona Meng, Biwang. Aku pergi tadi dini hari. Kamu masih di kantor. Kenapa pagi-pagi sudah masak? Zihao, akhir-akhir ini sering minum alkohol. Dia sering sakit perut, jadi aku sendiri jaga masakan agar tenang. Sana kerja lagi. Zihao, kamu sudah bangun. Ini bubur buat kamu. Kenapa bubur lagi? Aku bosan makan ini. Tuan Muda ada urusan lagi. Sana pergi. Tunggu, Tuan Muda. bawa barang-barang Meng Kyuyun buang semua. Baiklah, Tuan. Tuan Muda, ini juga barang Nona Meng, buang juga. Kamu tidak paham buang semua? Apa maksudnya? Tunggu. Sini kasih aku. Tahun 2015, 23 Oktober. Hari ini, hari jadi aku dan Zihao. Setahun pacaran, walau kami 2 hari lalu baru saja tengkar. Tapi aku tahu dia masih sayang aku. Aku sengaja belikan dia sabuk baru. Yun, ini hari jadi pertama kita. Hadiahmu sangat berarti. Aku sangat suka. Senang kamu suka. Tahun 2021, tanggal 20 Agustus. Ini tahun ke-7 aku dan Zihao bersama. Sabuknya sudah tua sekali. Aku desain sendiri dan buat satu. Aku harap dia suka. Zihao, hari ini hari jadi ke-7 kita. Ini hadiah buat kamu. Bukan merek terkenal kok. Kamu mau buat aku malu. Aku... Ternyata dia sangat sayang aku. Siebe, cari Meng Kyuyun segera. Di mana dia sekarang? Kyuyun. Dulu aku salah. Sekarang aku tahu salah. Kasih aku satu kesempatan. Kak Hao, kebetulan banget ketemu kamu di sini. Kita memang berjodoh. San Zihao, begini cara meminta maaf? Kamu bawa cewek lain buat pancing aku? Kyuyun, bukan begitu. Dengar dulu, ya? Aku tak mau dengar. Diamlah. Apa dia ganggu lagi? Untung kamu tiba. Kalau tidak, aku tak tahu apa dia bakal kurang ajar padaku. Yuk pergi. Sen Zihao. Jangan muncul lagi di depan mata Kyuyun. Kalau tidak, bukan cuma kena pukul. Bisa marah. Ayo kita pergi. Meng Kyuyun, Kak Hao, kamu buat apa? aduh. Aku dengar kata kakakku, kamu kejar kakak ipar. Aku cuma melihat perempuan macam apa yang buat kamu gila. Aku lihat biasa saja. Apakah dia baik? Kamu tidak usah nilai dia. Maaf, tadi kondisinya darurat. Aku cuma pegang lengan kamu. Tidak usah sungkan. Bisa bantu kamu. Aku sudah senang. Hello, ganteng. Besok ajak pacar cantikmu ya. Pasanganmu bisa foto di toko kami. Ada promo murah buat pasangan. Maaf kamu salah orang. Oke. Kami bakal pikir. Dia salah paham soal kita. Kalau bukan salah paham, Meng Kyuyun, aku suka kamu.
Aku tidak buru-buru minta jawaban. Aku cuma ingin bilang, aku bakal terus sama kamu. Aku ada urusan. Aku pergi. Yun! Yun. San Jihao, kurang jelas ya? Kenapa kamu muncul terus? Yun, aku tahu kamu masih marah. Bisa kasih aku peluang? Aku bakal ubah. Tolong percaya aku. Kontak di ponselku, semua cewek sudah kuhapus. Tinggal kamu. Beri aku satu peluang lagi. Yun, dulu si Jie tipu aku. Kita sudah bisa. Kasih aku kesempatan lagi. Kita bersama lagi. Nggak bisa. Aku nggak akan maafin kamu. Anak kasih kesempatan. Kita sudah dewasa. Kamu harus bertanggung jawab atas sikapmu. Yun, aku juga laki-laki. Apalagi aku. Bos perusahaan besar. Wajar kalau banyak gadis. Coba goda aku. Aku akuin itu. Dulu aku salah sama kamu. Sekarang aku sudah berubah. Kamu mau aku gimana? Mau aku mati dulu baru dimaafin. Kamu ini pintar banget cari alasan. Bela diri sendiri. Tapi aku kasih tahu kamu semua ada sebabnya. Kalau kamu sendiri bisa jaga diri nggak bakal ada masalah. Intinya, sikap kamu yang nggak benar. Jangan salahin orang lain. Kenapa kamu beda banget? Kan kamu sama Jiang Zixuan. Sekarang, kalau aku bilang kita sudah 8 tahun bareng, dan kamu beri semuanya ke aku, apa dia masih mau terima kamu? Kamu jijik banget, Kenapsu. San Jihao. Kamu tega bicara sekasar itu. Tidak heran kamu kira aku pilih Jiang Zixuan dan putus sama kamu. Tapi kamu lupa, dulu kamu yang takut aku ambil saham kantor, ingin cepat pisah sama aku. Kalau sekarang aku cuma wanita tidak berguna, maaf, aku nggak bisa bantu. Mau tahan aku. Aku peringatin kamu. Kalau ganggu aku lagi, aku lapor polisi. Yun, jangan ancam aku. Wanita yang aku mau, pasti aku dapetin. Dulu kamu milikku, nanti tetap milikku. Aku kasih tahu ya. Kalau berani tidur sama Jiang Zixuan, kalian kuhabisi. Hello, kirim orang sekarang. Ikuti terus Yun. Aku mau tahu semua gerakannya. Terus, ikuti dia terus dan laporkan semua kegiatannya padaku. Katanya Sun Zihao, ada orang disuruh ikuti kakak. Kakak tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia tidak berani keterlaluan. Suruh orang untuk awasi aku saja. Mau sembunyi di luar dulu? Aku tahu hotel bagus, tempatnya lumayan. Iya, aku nurut kamu. Pak Sun, kita lihat Nona Meng bawa koper keluar rumah. Kayaknya mau ke hotel. Ke hotel? Apa mungkin dia mau tidur sama Jiang Zixuan? Ikutin dia. Kirim lokasinya ke aku. Hello, aku mau pesan kamar. Baik. Ini ada 1 juta. Aku mau 1 orang pergi. Baik. Tentu tidak masalah. Kamu mau siapa yang pergi? Jiang Zixuan. Kamu dapat uang dari mana? Rumahku kugadai sebagai jaminan. Berapapun uangnya, aku bakal kejar kamu lagi. Senting. Yun. Kita sudah lama bersama. Aku sangat kenal kamu. Setia sekali kamu. Kamu pasti ingat aku. Selama ini, aku sudah tanya orang. Kamu dan Jiang Zixuan cuma rekan bisnis saja. Dia bukan pacar kamu. Kamu cuma mau pancing aku. Jadi, ikut aku sekarang. Cuma aku yang terima kamu. Kamu pikir terlalu jauh. Lalu, apa bos Jiang sama aku? Bukan urusan kamu. Cepat urus sekarang. Kamu masih mau uangnya? Kamu yang harus pergi. Satpam, ada yang ribut di lobi. Cepat usir dia. Apa-apaan sikap kamu? Berani bicara begitu padaku? Karena uang di sini tidak ada gunanya. Selain itu, uang yang kamu bawa masih kurang. Jiang Zixuan, kamu benar datang juga? Aku kasih tahu, aku takkan izinkan kamu ke hotel sama Yun. Berani pukul aku? San Jihao, aku sudah peringat kamu. Kalau kamu ganggu Yun lagi, tidak cuma kena 2 pukul. Dia memukul orang di sini. Cepat usir dia. Usir dia sekarang. Semua uang ini untukmu. Pak Jiang. Kamu kenal dia? Tentu. Karena tempat ini milik Pak Jiang. San Jihao,
Aku beri kamu pilihan sekarang. Kamu sibuk suruh orang ikuti senior. Aku juga kirim orang ke kantormu cek semua buku. Kamu ternyata tidak bayar pajak. Bahkan pakai uang kantor buat investasi bodong. Kalau aku kasih bukti ini ke polisi, minimal penjara 20 tahun. Jika sekarang kamu memilih pergi dari depan senior, aku tidak bakal kasih bukti ini. Kamu tak perlu ke penjara. Dengan begitu, kamu masih bisa hidup layak. Bagaimana? Kamu berani ancam aku? Aku sudah hilang segalanya. Aku tidak boleh hilang Yunyun. Aku kasih tahu kamu, selain aku, tidak ada yang bisa sentuh dia. Sun Zihao, aku bukan barang kamu. Aku punya hidup sendiri. Cepat pergi. Kalau tidak, hidupmu juga akan hancur. Yunyun, kamu cemas padaku. Aku tahu kamu cinta aku. Pajiang, serahkan bukti ini. Aku tak mau melihatnya. 5 menit lagi, polisi bakal sampai minimal 20 tahun. Dia tak ganggu kamu lagi. Kalian tega sekali. Yunyun, aku pria pertama kamu. Kenapa kamu begini padaku? Bayar kesalahanmu dan hadapi akibatnya. Ini balasan buat kamu. Kalau begitu, aku tidak dapat kamu. Orang lain juga jangan harap. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sun Zihao, dosa kamu tambah 1, coba bunuh orang. Seumur hidup ini, jangan harap keluar penjara. Kalian bawa ke kantor polisi. Jiang Zixuan, mati saja kau, Jiang. Jiang Zixuan, kamu terluka. Aku bawa ke rumah sakit. Kakak, kamu bisa bantu buka tangan aku? Ayo ke rumah sakit. Kamu luka. Meng Chiyun, aku suka kamu. Mau jadi wanita aku? Pergi rumah sakit dulu. Aku tidak mau. Kecuali kamu mau. Iya, aku setuju. Puas? Benar setuju? Tunggu luka sembuh, aku ajar kamu lagi. Iya. Hidup kita masih panjang. Mohon bimbingan ke depannya.